Pemirsa, pindah kota berarti memulai sesuatu yang baru, termasuk juga pengaturan keuangan Anda. Bagaimana mengaturnya? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife saat ini saya telah ditemani oleh Bapak Lugowo Kusumonegoro, Presiden Direktur dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Lugowo. Selamat pagi Mbak Chandra. Pak Lugowo, ini ada pertanyaan dari pemirsa, yaitu Bapak Ade di Medan ya Pak ya. Nah, beliau dalam waktu dekat katanya akan ditempatkan di kota lain. Nah, kiranya apa yang harus diperhatikan? Apa yang harus dipersiapkan kiranya untuk pindah keluar kota ini? Oke, ini cuma pindah permanen atau temporary kita nggak tahu ya. Tapi apapun yang kita mau lakukan, apakah itu temporary, artinya sementara ataupun yang permanen, yang perlu dilakukan adalah kita harus mempelajari gaya hidup di tempat yang baru seperti apa. Karena itu yang akan menentukan bagaimana pola pengeluaran kita, keuangan kita nanti di tempat yang baru. Nah, gaya hidup di masing-masing kota tentunya beda-beda. Apakah itu biaya hidupnya, biaya makan, tapi juga yang perlu diperhatikan adalah budaya dan apakah di tempat yang baru saya perlu bawa keluarga atau tidak dan sebagainya. Adakah tempat sekolah yang cocok buat anak saya dan sebagainya. Itu keputusan-keputusan yang bukan keuangan tetapi bisa berdampak pada kemampuan kita untuk bisa membina karir, membina profesionalisme di tempat yang baru. Yang perlu dipastikan adalah keputusan untuk pindah ini jangan dibuat oleh diri sendiri. Walaupun ini tugas dari misalnya kantor gitu ya. Ini harus kesepakatan antara paling tidak pasangan. Sebaiknya juga mendapat restu dari keluarga yang lebih besar sih kalau kita memutuskan pindah gitu. Nah, tapi perlu tidak memindahkan aset harta yang sudah kita miliki di kota kita saat ini, kota sebelumnya ini Pak, bagaimana? Okay. Kalau pindahnya adalah sementara dan kita bicara kalau aset itu ada aset yang tetap gitu ya, rumah gitu yang tidak mudah dipindahkan, ataupun aset investasi yang lebih mudah dimonitor gitu, misalnya tabungan, deposito, reksadana dan sebagainya. Kalau yang aset tetap tentunya keputusannya kalau kita hanya pindah sementara ya kita kontrakkan saja. Jadikan rumah kita ini menjadi tambahan penghasilan bagi kita. Tetapi kalau kita pindah untuk selamanya, ada baiknya ini dicairkan sehingga karena kalau enggak nih monitoring aset jarak jauh ini mahal dan tidak mudah. Kalau aset yang mudah dimonitor kayak perbankan atau reksadana yang mudah dimonitor lewat telepon, lewat internet, biarkan saja, gampang kok itu. Oke, tapi kan tadi seperti kita singgung dari awal bahwa pindah kota baru berarti kehidupan baru. Kadang kita juga harus menyesuaikan penghasilan dan juga pengeluaran di kota baru begitu ya Pak Lugowo ya. Betul. Menyesuaikan dengan investasi yang telah kita lakukan sebelum-sebelumnya itu bagaimana? Betul. Jadi kalau kita sudah pelajari gaya hidup di tempat yang baru, berapa kira-kira pengeluaran kita, bisa kita hitung apakah penghasilan saya saat ini atau penghasilan saya nanti itu bisa menutupi biaya-biaya tersebut. Kalau saya sekarang sudah memulai atau menyisihkan sebagian dari penghasilan saya untuk investasi, apakah yang saya sisihkan ini akan berubah? Kalau di kota yang baru biaya kehidupannya lebih rendah, tentunya alokasi atau yang bisa saya sisihkan untuk investasi bisa lebih banyak. Nah, ini harus disesuaikan juga. Tetapi kalau ternyata kota yang baru ini lebih mahal, tentunya saya tidak bisa mengalokasikan untuk investasi sebanyak yang sekarang. Jadi harus disesuaikan. Nah, kunci untuk bisa menentukan itu adalah mempelajari gaya hidup di tempat yang baru, membandingkan dengan sekarang, dan bandingkan catatan keuangan yang sekarang, biaya-biaya mana yang nanti akan menjadi lebih besar atau lebih kecil, dan bagaimana kita bisa menyisihkan untuk bisa menyesuaikan investasi jangka panjangnya. Oke, bagaimana jika sebelumnya ini memang suami dan istrinya ini juga bekerja? Nah, kiranya harus diperhatikan apa? Pastinya ini juga jadi pertimbangan ya Pak ya? Betul. Kalau ini anggaplah ini pindah yang sementara yang tidak permanen dan terpaksa pasangannya harus ikut pindah gitu ya. Ini gimana keputusan? Ini tidak mudah gitu. Apalagi kalau suami istri dua-duanya bekerja, dua-duanya punya income. Tentunya akan ideal kalau pasangan ini bisa juga dimutasikan atau pindah kerja di tempat yang baru, di kota yang baru. Jadi sama-sama bisa membina profesionalisme, membina karir bersama. Tapi kalau salah satu harus memutuskan untuk berhenti bekerja, maka ini adalah keputusan yang besar dan harus disepakati bukan oleh pasangan saja, tapi juga orang tua tersebut. Karena ini adalah mengganggu atau merubah pola penghasilan yang juga mungkin menjadi penghasilan keluarga besar. Jadi tidak hanya keputusan sendiri, tapi keputusan bersama begitu. Betul. Ya Pak Lugowo. Terima kasih banyak Pak atas kehadiran dan informasinya. Sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh